Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Taqiratus Sadidah yang dikarang oleh Syed Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita masih di pembahasan tentang asbabut tayammum yang di bagian selanjutnya, tentang marahilul bahthi anil ma', tentang jarak untuk mencari air, ya, jarak untuk mencari air, dan ada beberapa derajat pencarian dalam mencari air itu. Yang sebelumnya sudah kita bahas, ketika kita tidak ada air, maka kita wajib mencarinya di batas radius sekian, sekian, dan sekian. Ini sudah kita bahas sebelumnya dan kita rincikan lagi yang sekarang. Yang pertama, ada 4 ini. Yang pertama, al-bahthu fi rahlihi idza kana musafiran kasayaratihi fa idza lam yajid fayabhathu fi rufqatihi. Yang pertama, mencari di kendaraannya dia atau di rombongannya. Kalau dia musafir, ya. Seperti mencari di mobilnya, di kendaraannya. Barangkali ada air galon atau air apa yang tidak dipakai untuk kendaraan itu, keperluan kendaraan tersebut, dan juga tidak dipakai untuk makan dan minum. Fa'idha lam yajib fayabhathu fi rifqatihi. Kalau tidak dapat, dia cari di teman-temannya satu rombongan. Itu pertama. Itu prioritas pertama adalah mencari di kendaraannya dia atau di dirinya ketika dia musafir, kemudian mencari di teman-temannya atau di rombongannya ketika itu, setelah dia tidak mendapatkan di dirinya atau di kendaraannya. Kemudian yang kedua setelah itu, tsummal bahtsu fi hadil ghath. Kemudian mencarinya di hadil ghath. Hadil ghath ini apa? Nanti kita bahas. Yajibu idza lam yatayagan al-fuqt. Yajib, mencarinya itu hukumnya wajib. Idza lam yatayagan al-faqt, kalau tidak yakin tidak adanya air. Nah, tapi kalau dia yakin tidak ada air, di jarak hadil ghath itu tidak ada air, yakin tidak ada air, maka tidak wajib untuk mencari di situ. Bi an tayagan al-ma' au tawahhamahu, dengan catatan dia tadi itu yakin ada air di radius hadil ghath atau menyangka ada air di hadil ghath. Nah, radiusnya berapa? Radiusnya 300 dira', 300 dira'. Kira-kira 150 metran takriban, sekitar 150 meter kira-kira. Wa qaddarahu ba'dhum, dan sebagian ulama mengukur jaraknya itu dengan ya bihaitsu law istaghatha ashabahu sami'u nida'ahu wa aghathu wa ba'duhum biramyi siham. Pengertiannya, kalau misalkan ada orang teriak minta tolong, maka dengar, itu jaraknya begitu. Kalau zaman dulu ya, enggak pakai meter atau enggak pakai jarak ukuran, tapi jaraknya kalau teriak maka sejarak itu, sejarak yang dengar teriakannya. Ya, sejarak yang dengar itu kira-kira sekitar radius 150 meter. Kalau datarannya dataran datar. Tapi kalau pegunungan enggak sampai segitu. Kalau pegunungan kan terbatas, karena teriakan itu akan kehalang dengan pegunungan atau bahkan pepohonan. Jadi tergantung dengan alamnya. Radius pencariannya itu tergantung dengan kondisi alam juga. Nah, sebagian juga mengukurnya dengan biramyi siham, dengan lemparan panah. Ya, sekitar 150 meteran kira-kira kalau menurut beberapa ulama. Kemudian yang ketiga, kalau tidak ada di hadil ghath ini, dia yakin tidak ada atau dia sudah mencari di hadil ghath tidak ada, maka mencarinya fi hadil ghurub, mencarinya di hadil ghurub. Nah, hadil ghurub yajibu idza tayaggana al-faqt. Wajib kalau dia tidak, wajib idza tayaggana al-faqt, apabila yakin tidak ada di sebelumnya. Masafatuhu
masafahnya adalah 9.000 dirok atau mailun wa nisfun takriban atau sekitar 4,5 kilometer ukuran sekarang. Wa qaddarahu ba'dhum bil masyi sa'ah ila rub'an. Ya, sebagian ulama mengukurnya dengan kalau berjalan 45 menit. Ya, kalau berjalan 45 menit. Di radius itu. Mencarinya di radius itu. Kemudian kalau tidak ada juga tsumma bahtsu fi hadil bu'd. Kemudian ada hadil bu'd. Hadil bu'd ini yang lebih dari 4,5 kilo tadi. Maka la yajibu talabul ma'a fihi wa in tayagganahu. Maka tidak wajib mencari air di situ walaupun dia yakin ada air di situ. Di jarak 5 kilo. Dia yakin. Maka tidak perlu nyari. Masafatuhu mazada ala hadil qurb. Dan jaraknya atau radiusnya adalah yang lebih dari 4,5 kilo tadi. Jadi misalkan kita yakin tidak ada air sama sekali di hadil qurb di 4,5 kilo radius, yakin. Tapi kita yakin ada air di jarak 5 kilo. Yakin. Maka boleh kita tayamum dalam hal ini, tidak perlu kita berjalan 5 kilo tersebut untuk mencari air. Misalkan kayak di gunung ya. Kita mendaki gunung, kita kan tahu ada pos-pos sendiri. Kayak Ranupani atau Ranukumbolo misalkan. Di kalau pegunungan Semeru. Ranukumbolo, ketika kita ngecamp di satu tempat yang jaraknya dengan Ranukumbolo itu lebih dari 5 kilo. Kita yakin Ranukumbolo pasti ada air. Nah, ketika kita ngecamp di situ, misalkan ngecampnya mungkin di Arcopodo atau di ini yang mungkin bagi yang suka ndaki ya paham. Mungkin ngecampnya kita di Arcopodo, jaraknya itu kalau nggak salah sekitar berapa itu? Mungkin 10 kilo ya. Jaraknya lumayan lebih dari 5 kilo yang pasti. Nah, ketika waktu masuk sholat, kita yakin di bawah sana jarak 5 kilo atau lebih ada air Ranukumbolo. Sedangkan kita bawa air terbatas dengan satu jerigen terbatas untuk makan minumnya kita. Yang kalau kita pakai untuk wudhu maka tidak bisa kita pakai untuk makan dan minum, terbatas memang air tersebut. Maka kita boleh tayamum, tidak perlu kita turun ke bawah ke Ranukumbolo untuk wudhu pakai air. Karena jaraknya lebih dari 4,5 kilo. Nah, tapi kalau jaraknya itu misalkan kita di mana di dekat-dekat situlah pokoknya. Jaraknya kira-kira 3 kilo atau 2 kilo. Dan kita yakin di Ranukumbolo pasti ada air, maka wajib kita ke sana untuk ngambil air, berwudu di situ. Nah, jadi lihat dari jaraknya. Nah, kemudian kalau misalkan kita di hutan yang kita tidak tahu dan tidak begitu yakin ada air apa tidak, maka kita mencarinya radius sampai 4,5 kilo tadi. Ya, kalau di hutan-hutan tertentu, karena hutan ini kan belum tentu ada air. Pegunungan mungkin banyak orang yang ngira kalau di gunung itu pasti melimpah air, belum tentu juga. Karena air-air di pegunungan itu biasanya mereka lebih cenderung meresap ke bawah tanah, air bawah tanah. Dan ada memang penampungan sebagai danau atau apa tertentu, tapi itu pun tertentu, tidak semuanya. Seperti di Arjuna aja, tidak ada danau di Arjuna. Di Arjuna tidak ada danau malah. Kalau Semeru masih ada 3 kalau nggak salah, 3 danau. Tapi di gunung-gunung yang lain kadang-kadang jarang ada. Ya. Apalagi di hutan-hutan kayak di Kalimantan itu ya. Sungai ada, cuman biasanya kadang-kadang jarang juga kan. Ada kata ada juga campur dengan gambut, campur dengan ini. Nah, maka kondisi seperti itu kita perlu mengamalkan ini untuk tayamumnya. Jadi tidak bisa langsung serta-merta tayamum. Kita harus yakin dulu bahwa di jarak 4,5 kilo memang tidak ada air sama sekali, yakin. Ya, di jarak radius 4,5 kilo kita yakin bahwa memang tidak ada air sama sekali karena pengetahuan kita di daerah tersebut misalkan, maka kita boleh bertayamum tanpa perlu mencari air. Tapi kalau kita masih ragu, kayaknya ada di sebelah sana sungai, kayaknya ada, kayaknya, tapi di kurang dari 4,5 kilo, maka kita wajib mencarinya di sana. Kemudian surut wujub talabil ma' wal bahfi anhu. Sekarang syarat-syaratnya wajib mencari air. Ya, wajibnya mencari air dan menyelidiki air tersebut. Idza kana fi hadil ghad, kalau di hadil ghad. Ya, di hadil ghad yang 150 meter tadi radiusnya,
Maka fayustarat disyaratkan idza tawahamal ma' fihi. Kalau dia merasa memang ada air di situ. Idza tawahamal ma' fihi, tapi al-amnu 'ala nafsi wal a'dha'i wal mali wal ikhtisasatil muhtarama kal kalbil mu'allam. Kal kalbil mu'allim. Mu'allam, kal kalbi mu'allam. Disyaratkan kalau misalkan dia tawaham ini sekitar 70%. Kalau syak itu tengah-tengah. Waham itu atasnya syak. Jadi antara 50 sampai ke 100% yakin. Maaf, kebalik. Waham itu di bawahnya 50%. Ya, waham itu di bawahnya 50%. Kalau dzon itu di atasnya 50%. Jadi yakin itu 100%. Ya kan? Yakin 100%. Kalau ragu 50-50 antara ya dan tidak. Kayaknya ada air, kayaknya enggak. Kalau waham itu bawah 50%, banyak yakin tidak ada airnya daripada adanya. Kalau dzan atasnya lagi. Di atasnya 50%. Gitu. Kemudian dengan kondisi tapi radius 150 meter tadi kondisinya aman bagi jiwanya, bagi dirinya, bagi keselamatan dirinya dan juga anggota badannya dia. Tidak ada binatang buas, tidak ada musuh, tidak ada medan yang sulit yang bisa menjadikan dia celaka dengan jatuh mungkin atau tepi jurang. Dan juga aman dari hartanya. Dia ninggalkan mobilnya aman. Dan juga binatang-binatang yang atau hal-hal yang dia punya tapi ini muhtaram seperti anjing yang terlatih. Dia punya anjing terlatih untuk menjaga kafilah itu misal. Nah kalau ditinggal nanti anjingnya ini bakal celaka dimakan binatang buas yang lain atau gimana. Dan wa khurujul waqti dan juga tidak keluar dari waktu. Dalam arti aman dari ini semua maka dia wajib mencarinya. Ya, aman, medannya aman, daerahnya aman. Andai kata dia bawa harta, hartanya ditinggal. Misalkan campnya atau apa tendanya ditinggal itu aman. Kalau di gunung kan memang relatif aman ya kalau di gunung. Kecuali ya mungkin gunung atau hutan yang memang ada binatang-binatang yang suka ngambil barang seperti mungkin suka ngambil barang itu monyet itu kan. Apa namanya kalau di yang suaranya keras banget di Kalimantan banyak itu. Bekantan ya. Suaranya keras banget itu. Suaranya Masya Allah. Kita pernah itu waktu Kalimantan ada. Nah itu membahayakan karena kadang suka nyolongi katanya. Terutama kalau ada makanan. Ada makanan itu bongkari. Nah kalau kita yakin ini bakal kita pergi mereka akan turun. Ya maka kita tidak wajib mencari air tersebut. Maka kita tayamum di tempat. Nah kemudian wa amma idza tayagganal ma'. Nah kalau yakin sekarang tadi kan waham. Waham itu berarti bawahnya 50%. Antara iya dan tidak itu lebih banyak tidaknya. Tapi kalau yakin adanya air fihi fayustarat maka disyaratkan. Jadi ada air di jarak radius 150 meter. Masabak yang disyaratkan yang sebelumnya tadi kecuali illal amn alal amali alladhi yajibu badluhu li thamanil ma' wa alal ikhtisasat wa khurujil waqt. Aman dari ini semua. Aman dari yang atas tadi, ya, aman dari jiwanya, anggota badannya. Tapi tidak masalah hartanya. Kalau dia yakin. Ya sudah bismillah karena jarak 150 meter ini sebetulnya jarak yang pendek sih ya. Jarak yang pendek andai kata dia pergi ke sana, kemudian ada binatang yang turun, dia masih bisa untuk menyelamatkan hartanya itu dengan kembali. Kalau dia memang yakin ada air di situ. Nah, tapi kalau medannya membahayakan jiwanya atau anggota tubuhnya nanti bisa celaka dengan patah tulang karena jatuh di jurang atau bagaimana, walaupun yakin ada air, misalkan dia di lereng, ada air di bawah. Di bawah tapi medannya medan susah. Medannya medan klimbing, medan panjat tebing yang kita mungkin tidak punya keahlian untuk itu atau tidak ada peralatannya. Nah kan tidak wajib, walaupun ada air, tidak wajib. Kelihatan, air kelihatan, tapi tidak bisa. Mau turun resikonya patah tulang atau mati. Ya sudah tidak usah. Terus gimana? Tayamum.
Ya. Kemudian wa idza kana fi hadil qurub. Nah, ini hadil qurub sekarang. Kalau di hadil qurub bagaimana? Hadil qurub itu 4,5 kilo tadi. Radius 4,5 kilo. Disyaratkan aman ala nafs wal a'dha wal mal sama wal ikhtisasat allati yahtajuha. Sama. Kalau dia wajib mencarinya kalau aman dari ini semua. Aman dari jiwanya aman, kondisinya atau medannya tidak berbahaya bagi dirinya, bagi anggota badannya dia, bagi kesehatannya juga, dan juga harta yang dia tinggal, kendaraan atau camp tadi ya, camp yang dia tinggal, dan juga mungkin ada anjing telatih yang dia tinggal. Kemudian wala yustaratul amnu alal mal alladhi yajibu badluhu li thamanil ma'. Tapi tidak disyaratkan aman dari harta yang diwajibkan untuk dibuat beli air tersebut. Dalam arti, andai kata dia sampai sana ternyata air itu harus beli dengan harga yang normal, maka dia wajib mengeluarkan uang tersebut untuk beli air buat wudhu tadi. Kalau memang ada yang jual. Tapi biasanya kalau daerah-daerah begitu jualnya dengan harga di atas rata-rata. Jualnya itu tahu-tahu berkali-kali lipat biasanya kan. Kemudian wa amal amnu ala khurujil waqt wa yustaratu in kana tayammum yughniya anil qada bi an tayammama fil mahallil ghalib fihi faqdal ma. Tapi kalau masalah aman dari keluarnya waktu, maka disyaratkan kalau tayamumnya tadi itu tidak lagi perlu qada. Dalam artian dia tayamum di daerah yang memang tidak ada air sama sekali. Sepanjang tahun memang air di daerah situ susah, maka tayamumnya tidak wajib qada. Kalau kita tayamum di daerah yang biasanya ada air, tahu-tahu musim kemarau hilang airnya atau sungainya tahu-tahu hilang, maka kita setelah tayamum dan kemudian waktu atau beberapa hari kemudian kita dapat air, maka kita wajib wudu dan qadha'i. Kalau daerahnya memang kebanyakan ada air. Rata-rata dalam sepanjang tahun itu ada air, tapi mungkin dalam 1 bulan selama 1 tahun itu air tahu-tahu nyusut gitu ya. Nah itu wajib qadha nanti. Tapi kalau di hutan yang memang tidak ada air sama sekali selama sepanjang tahun tidak wajib qadha. Nah ini masalah tentang sebab-sebab tayamum dan masalah tentang mencari air sebelum tayamum. Yani wajib mencari air sebelum tayamum dengan jarak tertentu dan kemudian dengan persyaratan-persyaratan aman tertentu yang sudah kita bahas sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah binallah fakana fi ridha wa hadin bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah.